Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak Ibu, siswa-siswi kelas 9 MTS Nurul Falah, ketemu lagi di pelajaran IPS pertemuan ketiga. Disiapkan bukunya, kita masuk materi kita tentang keunggulan komparatif dan keunggulan mutlak yang berkaitan dengan perdagangan internasional. Disiapkan bukunya, dilihat poin yang C, lanjutan dari yang kemarin. Kita mulai, kita awali dengan mengucap basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, apa itu keunggulan mutlak? Keunggulan mutlak adalah jika suatu negara dapat membuat produk tertentu yang tidak diproduksi oleh negara lain. Teori ini dikemukakan oleh Adam Smith. Jadi, mutlak atau merupakan satu ciri khas yang hanya dimiliki oleh satu negara. Jadi, negara itu sendiri yang bisa memproduksi. Ya. Kemudian kalau keunggulan komparatif adalah komparatif itu kan compare, perbandingan gitu ya. Jika suatu negara dapat memproduksi suatu produk tertentu secara lebih murah dan efisien, maka negara tersebut memiliki keunggulan komparatif. Teori ini dikemukakan oleh David Ricardo. Jadi kalau komparatif itu dibandingkan, kalau produksi sendiri biayanya mahal, tapi kalau beli ke negara lain yang memang sudah biasa memproduksi itu harganya lebih murah. Kayak misalnya waktu di kelas 7 atau di kelas 8 mungkin Ibu pernah menjelaskan tentang peniti atau jarum pentul yang diproduksi di Cina. Kenapa harus diproduksi di Cina? Karena biayanya lebih murah jika kita beli dari Cina ketimbang buat sendiri, ya. Nah, di sini ada contoh keunggulan mutlak. Contohnya, Indonesia mampu memproduksi karet. Kan kita banyak tuh ya pohon karet, tetapi tidak mampu memproduksi mesin. Jadi kita punya mampu memproduksi karet, tapi kita tidak bisa memproduksi mesin. Sebaliknya, Jepang mampu memproduksi mesin, tapi tidak mampu memproduksi karet. Jadi, Indonesia bisa memproduksi karet, tapi tidak bisa memproduksi mesin. Sedangkan Jepang sebaliknya, Jepang bisa memproduksi mesin tapi tidak bisa memproduksi karet. Jadi, kesimpulannya bagaimana? Indonesia memiliki keunggulan mutlak dalam produksi karet dibandingkan dengan Jepang. Jadi, kalau hal urusan produksi karet, Indonesia mutlak mampu memproduksi, ya, unggul pasti. Nah, sebaliknya, Jepang memiliki keunggulan mutlak dalam produksi mesin dibandingkan dengan Indonesia. Tapi kalau urusan mesin, maka Jepang lebih unggul daripada Indonesia. Jadi begitu maksudnya. Berikutnya adalah contoh keunggulan komparatif. Misalnya nih kalau komparatif ya, satu orang pekerja di negara Indonesia dapat menghasilkan 4.000 unit mesin cuci per tahun. Jadi satu orang pegawai kerja nih di perusahaan Indonesia, dalam waktu setahun dia menghasilkan 4.000 unit mesin cuci, ya. Sedangkan di negara Jepang, satu orang pekerja dapat menghasilkan 8.000 unit mesin cuci per tahun. Tapi kalau di Jepang, satu orang pegawai dengan mesin cuci yang sama, produk yang sama, bisa menghasilkan sampai 8.000 unit, ya. Nah, berarti negara Jepang memiliki keunggulan komparatif dalam memproduksi mesin cuci. Berarti apa? Untuk produksi mesin cuci, Jepang lebih unggul, lebih hebat daripada Indonesia. Ya, kenapa? Tadi karena Jepang, satu tenaga kerja di Jepang bisa menghasilkan 8.000, sedangkan Indonesia hanya 4.000. Ya, berarti setengahnya. Nah, upaya dalam menghadapi persaingan dalam perdagangan internasional, apa yang harus kita lakukan untuk menghadapi persaingan tersebut? Nah, itu kan tadi keunggulan masing-masing negara itu kan jadi bahan dasar untuk persaingan gitu ya dalam perdagangan luar negeri atau dalam perdagangan internasional. Nah, untuk menghadapi persaingan tersebut, apa yang harus kita lakukan? Yang pertama yang harus kita lakukan adalah mengamati pasar dan mengenali pesaing. Kita harus tahu dulu apa yang produk yang tidak dijual di negara luar atau produk yang memang memiliki keunggulan sehingga dapat diperjualbelikan di luar negeri atau di pasar internasional tadi. Serta kita harus mengenali pesaing kita, siapa pesaingnya. Kalau misalkan mau menghasilkan mesin cuci, ya jangan. Kenapa? Pesaing kita terlalu berat gitu ya. Nah, coba cari yang lain. Jadi kita kenali dulu siapa pesaingnya. Yang kedua, menciptakan produk yang berbeda.
unik atau produk yang tidak ada gitu ya, yang ada dirubah, diberikan inovasi gitu ya, supaya produk kita berbeda dengan produk yang lain. Produk yang berbeda akan lebih menarik minat orang lain untuk membelinya, ya. Yang ketiga, menonjolkan keunggulan dari produk tersebut. Kayak misalnya produk mobil unggul dengan kecepatannya, motor misalnya unggul dengan bodi motornya gitu ya. Nah, jadi orang tertarik dengan keunggulan tersebut. Yang keempat, mempelajari kelebihan dan kelemahan pesaing. Apa sih kelebihan yang dilakukan oleh Jepang? Kenapa Jepang bisa maju ekonominya gitu ya. Nah, itu juga kita perlu tahu, sehingga kita bisa mencontoh dan bisa mengikuti. Yang kelima, menawarkan harga yang bersaing. Harga tidak boleh terlalu mahal dan tidak boleh juga terlalu murah. Ya, kemarin di pertemuan sebelumnya sudah dijelaskan ada yang namanya teknik dumping, kemudian ada yang namanya batasan ekspor impor gitu ya. Nah, itu kan bisa dijadikan pertimbangan. Yang terakhir adalah mempromosikan produk, diiklankan produknya, dikasih apa namanya, kalau kayak sekarang kan udah ada WhatsApp, ada Instagram, kita bisa promosiin barang-barang kita di akun sosial media kita. Bahkan kalau kita mengikuti salah satu e-commerce, misalnya kayak Lazada atau Shopee, kita juga bisa beli barang dari dalam dan luar negeri. Ya, artinya kita juga bisa ikut menjadi pemeran atau menjadi orang yang melakukan kegiatan perdagangan internasional. Oke anak-anak Ibu, kelas 9 materinya itu saja pada pertemuan kali ini. Ini ada 5 latihan soal seperti biasa yang harus dikerjakan. Kalau masih belum jelas, kamu bisa WA Ibu Japri untuk bertanya. Bisa juga lihat di buku IPS-nya gitu ya, ini ada semua di buku. Yang pertama, berikan satu contoh keunggulan mutlak yang ada di Indonesia. Apa contohnya? Nggak boleh sama yang Ibu contohin tadi. Apa produk yang memang ada di Indonesia tapi tidak di negara lain? Ya, banyak. Yang kedua, berikan satu contoh keunggulan komparatif Indonesia dengan Malaysia. Jadi cari apa sih keunggulan komparatif antara Indonesia dengan Malaysia gitu ya, nggak boleh sama. Yang ketiga, tuliskan 3 cara menghadapi persaingan. Yang keempat, tuliskan 3 produk yang hanya dihasilkan di Indonesia. Ibu kasih contoh misalnya 1, batik. Batik itu adalah ciri khas Indonesia. Jadi tidak bisa diklaim atau tidak bisa diambil oleh negara lain. Ya. Yang kelima, salah satu penyebab lemahnya Indonesia dalam bersaing adalah kurangnya inovasi wirausaha, ya. Kurangnya inovasi itu maksudnya apa sih? Apakah yang dimaksud dengan inovasi wirausaha? Apa itu inovasi wirausaha? Sehingga dalam bersaing itu Indonesia seringkali kalah gitu ya, atau tidak menang. Kenapa gitu ya? Apa itu inovasi? Selamat mengerjakan, dijawab dengan benar karena ini dinilai. Jadi dimohon jawabnya serius gitu ya. Sudah kelas 9. Seperti yang Ibu bilang tadi, kalau ada yang nggak jelas bisa WA Ibu Japri, nanti akan dibalas. Mudah-mudahan apa yang Ibu sampaikan dapat dipahami. Kita ketemu lagi minggu depan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.